juga Yi Samsin akan ditutup. Tapi sebelah sana, lapu-lapu Lutfi nggak akan dikasih bermain untuk outplay Nino lagi. Enggak sih, kayaknya nggak bakal dikasih sama sekali ya. Ya, Yi Samsin harusnya bakal ditutup terus sih. Karena ya balik lagi dengan faktor di mana dua fighter akan jauh lebih mudah untuk di enable ya. Meskipun Hayabusa juga bisa. Kimi di band, Fanny di band. Nah ini dia yang sempat tadi aku tanya nih. Onyx ada niatan first pick Yuzong nggak kayak yang mereka lakuin juga waktu di regular season? Karena so far waktu itu Onyx mainin play dengan Yuzong dan Angelanya kayak unbeatable banget loh. Ya. Pakai dengan Lutfi ya. Kayak itu waktu itu kan masih jarang Yuzong dipakai ya. Iya. Tapi rata-rata yang sekarang mungkin sudah tahu timing dari Yuzong. Tapi ada Yuzong yang tersedia. Cukup open. Oke, ngomongin ke arah Yuzong kayaknya jangan terlalu terburu-buru untuk Yuzong nggak sih? Masih banyak yang bisa mereka mainkan, tapi lebih ke arah mid laner kalau menurut gua. Ini agak menjadi kunci yang penting banget ketika mereka udah bentuk karak Kimi, tidak mau terlalu terburu-buru untuk melepas karak Kimi. Dan ngomongin ke arah mid laner, memang problemnya adalah kalau misalnya dia pakai Kara Farsha itu udah pasti ada Yuzong di kanan. Saya lagi. Mereka hanya first melawan Lancelot. Gimana Tas? Haya Lancelot, basically mekanik sama, makro, mikro sama. Tetap 50-50 tergantung keadaan game sih. Oke, tetap 50 ya. Iya. Pilihannya dari early aja. Kalau udah masuk Palladium udah pasti Haya dong. Udah pasti kalau Haya kalau udah masuk Gladius. Wait, Lancelot ya, so far kayaknya di pick 3 juga gak ada masalah gak sih? Iya. Karena mereka langsung ambil Garot Kaca dan Lancelot, berarti menandakan mereka ingin mencoba Onyx. Apakah akan take baitnya nih untuk Yuzong yang sempat masih available sekarang? Ya, dan kalau ngomongin ke arah Yuzong available, nah ini bisa disambut sama Pasha loh. Disambut sama Pasha sama Odi dan Sans bakal lebih pede. Oh iya, karena di game yang pertama kan kita udah lihat ya, Sansa ditargeting terus. Tapi ini wah, ada hit juga ya. Mereka udah tutup lapu ya, sayang banget. Tapi kalau mereka buka lapu, lapunya bisa di tangan dari Onyx. Ya, dan lebih serem lagi ya. Lebih serem lagi. Lapunya Lutfi yang ya kita lihat beberapa perjalanan mereka semasa di masa final upper untuk lapu-lapu, dan sekarang juga udah selalu di ban ini lapu-lapu untuk Lutfi. Tapi ada Cici memisahkan mungkin kombinasi antara Gatot Kaca dan juga Cici, dan yang kedua juga mungkin akan bisa memenangi Shadow Fighter kalau memang mau dipakai, dan Uranus. Gua jawaban juga untuk kalau memang mau berhadapan dengan Cici bisa jadi. Mungkin itu tujuannya Lancelot di second pick ya, mungkin biar tiganya bisa ngejawab banyak gitu. Daripada udah ketahuan Lancelot, dengan coba nge-counter semuanya kan. Lagian Lancelot udah pasti gitu kan. Ya udah pasti. Dan ternyata masih ada penutupan terhadap Grok juga, karena kita tahu ya, Grok, Hylos, Garot Kaca ini 3 hero yang sebenarnya lumayan populer juga di MTL Philippines dan Playoff ID juga nih Mas. Kayak banyak banget yang bisa dilakuin dengan 3 hero romer ini. Yap. Grup yang sudah mulai ini ya, mengorbit ya dia yang terbang. Jadi mulai keluar dan terpakai banget di meta yang sekarang. Tapi untuk band-bandnya lagi nih sekarang, karena flex ya, aku bisa bilang Alter Ego ini kalau buka Uranus yang mana dulu gitu loh. Tapi jujur Om, ngelihat Onyx yang ngebuka Cici juga, Cicinya masih bisa di gold lane soalnya. Benar, karena Uranus itu bisa di gold. Iya, Ngebira rakyatnya kan. Iya, jadi Alter Ego tinggal bener-bener tungguin last pick mereka biar memperjelas nanti Uranusnya bakal ke arah mana. Karena kalau terlihat dari sini, Onyx yang malah dirugikan sih dengan adanya Cici juga, karena lumayan udah kejawab dengan Uranus. Iya. Ditambah lagi kalau mereka mau pindah ke arah sisi gold lane, ini menjadi satu masalah yang cukup berat juga nantinya ya. Dimana masalah ini adalah membuat Cici-nya akan bisa di counter sama gold lane tersebut. Siapapun itu gold lane ya, apalagi Arpi dengan power Ranger-nya. Iya. Dan Onyx yang udah terlihat nge-ban ke arah harga ini masih lumayan fleksibel sebenarnya. Ditambah lagi dengan adanya Cici yang emang kalau berhadapan dengan Herit, beberapa kali kita bisa sering lihat ya dia kalah pop damage-nya. Dan sementara itu Harit bisa memproduksi shield. Cici udah pasti bakal kalah dari segi matchup planning-nya juga. Tinggal gimana mungkin menangin di jalan kali ya. Wah. Mereka tutup Yuzong, mereka nggak mau ini Yuzongnya akan bermain karena backline. Iya. Arlot, apakah sebuah jawaban? Karena powernya dari Nino, ngomongin karena lampu-lampu udah nggak ada, Yuzong dan tutup, dan ngomongin Arpi yang bisa pakai ke arah Uranus. Mereka udah pick Ruby sekarang. Ngebuka semua, pindah ke Arlot. Tidak ada Arlot for this time. Ya, tapi ini Ruby-nya masih fleksibel sih, karena kemarin Nino juga sempat main juga kan Tas dengan Ruby EXP. Iya. Ini emang tinggal nungguin Cici-nya dulu nggak sih? Ya, mau gimana ya?
Kalau di mana buat cincinya juga. Cicinya di mana? Lupa namanya XP. Jadi dia yang malah terjawab dengan 2 pick terakhir. Cicinya digeser. Ini Uranusnya juga digeser nih sama Ruby-nya. Udah pasti. Dan emang sebuah big question mark ya dengan di-bandnya Yuzong. Sebenarnya fase available juga loh Tas. Walaupun ada Hayabusa sebenarnya sebagai pengganggu kan. To lead the Iya. charge. Oh, Hilda. Mungkin cincinya bakal di Golden sih. Biar matchup menangnya di Golden aja. Jadi mau menangin turtle-nya harusnya. Oke, yang penting jangan Uranusnya di EXP berarti ya. Iya, benar kan? Iya, selain Alex. Biasa, kita biasa ya. Oh iya, biasa. Mode humble, mode humble. Mode humble, Mode standar. Lu bukan di stream lu sekarang, coba mode sombong. Iya, standar kita. Standar. Last pick, Tas. One last pick, coba menurut Tas siapa yang cocok untuk pick kelima Aldrigo? Lunok palingan. Lunok, gue setuju banget. Ngomongin karena Lunok bisa dapetin Alis, bisa nutup karena Hilda, Cici, bisa ngilangin Hayabusa. Valen gimana Valen? Kalau ngomongin Valen, dia akan cukup berat tentunya untuk bermain dengan dash yang ini. Karena kalau Valen dia bisa ambil ultimate Alice dan juga Gatot Kaca. Itu combo yang dinamis selama kita ada di playoff. Iya, combo dinamis tapi Lunok gue lebih suka. Iya, iya. Jadi di sini tergantung kepercayaan lagi. Balik lagi. Kepercayaan lagi. Ya, dan Valen. Ya, kepercayaannya Valen. Oke, kepercayaan Valen kali ini. Aldrigo, Onyx, Tas. 1, 2, 3. Aldrigo. Aldrigo, Profesor. Aldrigo. Aldrigo. Oni. Kalau yang menang Onyx buat Oke, tentunya untuk FPL Grand Final. Tolong tepuk tangannya. Casper, take it away. Yap, itu dia. 1 sama. Dan kita sudah berangkat menuju ke game yang ketiga. Kira-kira 2-1 untuk Onyx atau Alter Ego? Gak kedengeran. Tanya lagi, Li. 2-1 untuk Onyx atau Alter Ego? Lagi, Li. Masih kurang ya. Sekali lagi, lebih keras. Onyx atau Alter Ego? Buset, bendera Onyx naik iOS. Kalau begitu, sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go to Lane of Down. Dari prediksi para penulis, ini agak sedikit berbeda ya. Tapi dari hero-hero yang memang diamankan sama teman-teman Onyx ini lumayan momentum. Lutfi dengan Alice, sebenarnya aku jarang lihat sih. Tapi ya, kita tahu Lutfi. Dia udah punya pengalaman yang banyak banget. Walaupun gue lebih suka Lutfi dengan damage dari Hijume. Dia terima pok damage yang lumayan dahsyat. Yep, seperti biasa ya. Area mid untuk di awal buset Onyx galaknya. Tapi sekarang memang metanya gitu sih Alek. Oke, dan Alek tertekan kali ini masih ada revitalisasi di dalam tubuhnya dan sekarang revitalisasi sudah di pop up. Sementara Kairi masih ada quad shadow dan kembali lagi menuju ke posisi semula. Namun mendadak Nino masuk ke tempat yang lain. Oh, Yasuke. Ada Yasuke sedikit dari sini ada Thanos. Wah, malah Keyboy yang menjadi korban pula di dalam sebuah aksi yang mereka lakukan di early game ini. Kehilangan flicker dari Nino tapi totally worth it. Karena 1 poin kill diamankan tadi oleh Alek. Revitalization gue yang dibuka masih aman. Di tangkap pertama mungkin akan delay sedikit aja. Sampai Revitalization delay kembali. Cooldownnya ready kembali. Wah. Dan Skylar dengan Cici versus Arvi dengan Ruby. Ini kayaknya bakal jadi matchup yang sebenarnya susah untuk kill. Tapi satu miss moment tumbang udah pasti. Yep. Sementara itu, dia remake kembali. Alex langsung saja digebuki oleh Keyboy. Tapi Keyboy tidak mau terlalu dalam mengejar karena Hijume. Sakit banget tadi point blast yang memang dikeluarkan. Gak dikasih minion ini Hijume gak level 4 harusnya. Digagalin lagi. Di cancel lagi recall-nya. Ini dual lane loh bisa dibilang ya kalah. Di mid-nya Alter Ego dia nggak bisa banyak gerak. Di gold-nya juga sama. XP mereka mungkin sama. Tapi Yazuki. Oke. Dan Keyboy, what happened? Namun sekarang tempatnya berbeda. Dia ada Turtle. Ada satu lagi. Shadow Killer udah langsung dikeluarkan. Turtle berhasil diamankan oleh Kairi. Ada satu lagi reward manipulation. Namun mereka mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Komit tadi ya. Shadow Kill yang digunakan bersama dengan Retribution. Masih dapat juga dan Arfi versus Udah Skylar. sakit tuh. Pertes kolonnya tadi udah terlihat ya mengikat langsung ke arah tubuh dari Arfi. Tapi Arfi sekarang masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Hijume udah standby loh tadi. Ya, tapi Hijume lihat levelnya loh. Masih level 3. 3 bahkan keempat pun masih lumayan lama. 1 wave lagi mungkin. Dan Kairi hadir. Ya, sementara tadi ada satu lagi Pancer begitu baik. Kontrolnya agak connect. Phantom Execution. Tadi lagi menabrak ke arah Keyboy namun di area mid. Ada satu hal yang dilakukan oleh Hijume yang semakin sulit dalam kehidupannya. Dan Keyboy hampir saja mendapatkan karena Yasuke. Tapi Yasuke masih bisa mengkontinue satu Thanos. Maka itu sekarang Lutfinya
tidak bisa membackup pergerakan dari Kibo yang kembali terkena 3 point dead. Tribution tadi dikeluarkan, satu jungle lagi keambil arti. I'm offended, gak connect gak masalah. Karena cooldownnya juga lumayan cepat dan scalar. Dia unggul banget dari landingnya ini Cici. Cici effect memang kayak gini, that's why Cici sering banget di ban. Sementara untuk level 4 dari Alek akhirnya di menit 3:20. Oke. Shadow Kill dikeluarkan, apa tahu Guardian gak sempat kali ini. Gak sempat ya, untuk defensif sekalipun masih gak bisa. Dan ini kurang lebih kayak game 1 ya, culik atas, culik tengah gitu. Tapi ya pertukaran game 1 masih lebih untung Alterigo. Sementara game keduanya ini sedikit berbeda nih. Onyx, mereka mengencangkan sabuk pengaman pastinya. Dan wah, ini siapa yang cita-cita ini tempel Kiboy? Yasuke doang ini nggak bisa gerak sama sekali, tapi ya capek banget. Panis sekali tadi. Yap. Sementara barusan first time call-nya terlihat pula sakit banget. Damage yang dihasilkan oleh Skylar. Mereka nggak boleh kalah tempo dari mid. Ketika mereka kalah move dari mid, gue rasa memang entah itu Alterigo, entah itu Onyx yang memang menang dari clear midnya, itu bisa langsung pegang lo. XP atau gold, dua-duanya sama-sama fighter dan bisa digeng. Yap. Sementara sekarang dari Turtle akan seperti apa lagi setupnya. Onyx sudah menguasai. Onyx sudah siap untuk bisa melumat. Habis lagi Turtle yang kedua. 11 win untuk Gatot Kaca Alek. Ini power pick juga sebetulnya. Yap. Dan ya kita akan melihat nih Lancelot yang power retribution seharusnya lebih unggul. Oke, sudah level 7 tapi Kairi sekarang sudah level 8. Belum ada lagi satu Tona Ruin yang dikeluarkan dan itu dia. Ada Tona Ruin. Bahkan dapat melakukan dia tadi langsung dikeluarkan pula. Ada dua di luar main place langsung terlihat di dalam satu area tersebut. Tapi sekarang Ijume-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman dari Skylar. Mendapatkan satu poin kill yang sangat penting bahkan Dino. Shadow Kill yang menembus kedua player sekaligus. Kontrol sudah dikeluarkan lebih Sans. Buset. Apa ini tarik Sans? Masih aman. Tapi Alterigo kehilangan temponya. Onyx, mereka langsung mendominasi dengan satu turtle lagi tadi. Yang kedua, diamankan oleh Onyx. Mereka pegang killnya, mereka pegang invade jungle-nya. Kairi unggul, banyak sekali level. Dan juga gold di atas Yasuke. Reward manipulation yang dibayar juga dengan reward manipulation. Sayangnya, di sisi lain ada Yasuke yang terpukul mundur Kiboy. Ini nggak main-main, damage dari Kiboy juga sakit banget. Hujumnya terpaksa flicker kembali. Dive sangat-sangat bisa. Karena kiri kanannya juga fighter. Mereka siap banget untuk terobos turret. Dan sekarang temponya harus diturunin. Alterigo nggak boleh bermain dengan ritme dari Onyx. Yap. Sementara sekarang satu tertarik di area mid sudah hancur. Area defensif dari Alterigo sudah semakin terpukul bahkan sekarang Kairinya santai, relax, mengambil satu pop-up buff yang harusnya menjadi milik dari Yasuke. Ini berarti 2 buff yang diambil. Karena orange yang ada di Kairi juga itu adalah orange dari Alterigo. Buset deh. Yasuke udah pasti dikasih landing dulu. Cair. Masalahnya belakangnya dipotong loh. Yap. Belakangnya dipotong yang dalam artian ya Yasuke-nya bakal kalah move lagi. Kalah jalan lagi. Ganking dari Onyx juga ini jalan bebas Arfi. Oke, dan Arfi sendirian ada flicker yang udah dikeluarkan. Real War Manipulation tadi terlihat dari Sans. Satu informasi sebetulnya ya. Tapi ya, kalau ngeliat dari Kibo yang selalu bisa ngasih vision, ini pemain Onyx kayak Sans yang ada di belakang kayak gini aman nih. Dia kayak flickernya juga akan sangat jarang terbuang. Apalagi ya ngelihat dari landing jauhnya sama-sama cut. Lutfi cut sampai depan base turret loh. Yap. Skylar juga, waduh, sangat bagus banget. Wey, I'm offended connect karena 2 player, tapi tidak tuas yang lama. Kairi menjadi eksekutor yang begitu baik. Bahkan sekarang mereka masih ingin lebih. Avatar, Guardian. Tapi masih ada damage yang nyangkut di dalam tubuh dari Gatot Kaca. Ini terbaca Sans. Tahu bakal ada Avatar of Guardian defensif. Dan sekarang 6.000 gold Onyx. Mereka mendominasi habis-habisan. Dan gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Lino selain kiting yang begitu baik. Real One Manipulation harus dikeluarkan kembali. Pada barusan Arvini harus ke badan di area terdepan. Balikin. Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Efek dari Peta ini terlalu maksimal bahkan sekarang Shadow Kill udah langsung dikeluarkan lagi oleh Kairi bahkan. Ada Revitalize tadi udah terlihat pula untuk bisa memberikan satu lingkungan HP yang begitu baik. Ya, bawahnya masih bisa di defense. Masih ada defense juga dari shieldnya. Masih lumayan aman. Di sisi lain Yasuke masih sibuk untuk farming. Dia mengejar ketertinggalan yang sangat-sangat jauh. 1.000 gold. Dan juga 2 level. Sementara dia ditempel terus sama Lutfi. Jadi nggak bebas. Betul. Gantian yang tadi ketempelan Kiboy. Sekarang ketempelan Lutfi. Wah, lu sanggup gak? Gak bisa sih kalau 2. Kalau 1 kayaknya masih bisa marah-marah, tapi kalau 2, wah. Cuman itu ya harus dikasih lane dulu sih.
pilihan terbaik hanya dikasih laning. Karena kalau dia paksa untuk kontes di purple-nya, di jungle-nya, itu kayak bakal jadi masalah. Mau nggak mau dia harus pegangin laning jauh dulu. Dan lihat, ketika udah jadi War Axe yang slot, sebenarnya dia udah punya damage. Yang penting poncernya stacknya full. Cuma lawannya Kairi ini Sky Piercer loh. Ya. Ini tabungannya udah mulai ada, stacknya udah ada 10 harusnya. Dan game plan-nya berjalan baik gitu loh. Jadi ya wes, enak banget ya mainnya. Area mereka reward manipulation, ada Turn of Ruin. Jadi kayak dua area besar. Sementara kalau dibalikin Alter Ego juga punya Avatar of Guardian. Ada Ruby juga yang low cooldown dari efek stun ya. Dan Shadow Kill walaupun nyasar tadi sepertinya ke Lava Gom, tidak apa-apa. Apa itu pressure aja sih, dia cuma ngasih pressure sebisanya. Oke, Alek menjadi orang terdepan. Ada Lutfi tepat di belakangnya sebentar sekarang. Dari Kairi, berbeda Skylar. Ada satu Lutfi dan sekarang Lutfi. Backup attack. Ruin yang begitu indah tadi. Langsung saja menghancurkan momentum yang diciptakan oleh Alter Ego. Apa terubah langsung dibuang ke bola oleh Alek. Dan sekarang Arminia down. Dan juga pergerakan dari Nino kabur ke arah mana Nino menjadi Shadow Kill. Kairi executor gila. Astaga Lutfi. Dawn of Ruin backup yang sangat-sangat cepat. Momentum yang tercipta menyelamatkan Skylar juga. Dengan tetes darah terakhir tadi Skylar menolak tumbang. Dan sekarang keuntungan yang didapatkan oleh Oni terlalu banyak. Ini sakit banget. Yasuke. Yasuke. Memaksakan keadaan. Yasuke. Dan tidak bisa. Yasuke. Terlalu dalam. No Yasuke. Akhirnya dia kehilangan banyak sekali sekarang. Momentumnya patah. 10.000 gold. Di under menit 10. Onyx. Ini benar-benar mengamuk di game yang ketiga. Yap. Onyx menunjukkan identitas mereka. Onyx memberikan pelajaran begitu berarti untuk Alter Ego di game yang ketiga. Wow, tapi kita akan lihat dari defensifnya. High ground defense, si Jume ini bukan tipikal hero yang bisa spam ke minion, nggak bisa clear secara cepat. Dan lihat landingnya, 3 lane push, rapi banget. Mungkin atasnya terlambat karena inner turretnya akan dihancurkan terlebih dahulu. Tapi let's see, dobrakan dari Onyx seperti apa. 11.000 gold. Yap. Nino berada di luar pagar mencoba untuk bisa menghalau James yang masuk. Tapi baru saja dari luar main berhasil dari kuaka bola lesan pertempuran akan seperti apa lagi ada pergerakan dari Kairi tadi mencoba untuk masuk lewat dalam. Dan ada peta bisa dikeluarkan bola oleh pergerakan dari Yasuke. Namun damage-nya masih belum terlalu optimal. Nino-nya masih sempat untuk regenerate pilotnya pun menghilang dan mereka masih punya kesempatan untuk bisa nge-defense lagi. Tapi masih ada satu wave minion yang akan masuk. Lutfi-nya mencoba untuk bisa menabrak jauh lebih dalam. Lutfi-nya menjadi orang terdepan. Maka Yasuke pancarnya pun sudah terlihat. Lepas belakang lebih Shadow Kill. Dibawa masuk ke dalam area defense lagi dan Dino hampir saja menjadi korban. El Familia masih bisa bertahan nampaknya. Di bagian bawah ada Holy Defense. Masih selamat. Mereka coba untuk mengusir dan Onyx belum bisa mendobrak pertahanan Alter Ego. Oke. Dicoba lagi. El Familia masih bisa bertahan namun di bagian atas wave minion akan masuk. Di tengah dibiarkan dia sepertinya Arfi. Langsung saja di-cancel dengan real world manipulation. Dan pertempurannya pecah. Alexia down. Ada Shadow yang begitu menyiksa. Nino-nya mencoba untuk bisa menang. Tidak bisa dan Ijume menjadi orang terakhir. Dikandangin, gak bisa keluar dan Onyx langsung fokus ke dalam base-nya. Oke, dan game yang ketiga menjadi milik dari Onyx. Itu dia Inhuman Reaction Suns. Real world manipulation di waktu yang tepat. Don't sekarang offended Flicker yang terbuang dari Arfi menjadi satu keuntungan yang sangat manis. Bahkan Onyx 10.000 gold di under menit 10. Keuntungan yang sangat dahsyat. Alter Ego harus reset di game kali ini. Wow. Kairi bersama dengan Onyx kembali mereka menunjukkan bagaimana kualitas dari satu tim ini. Tunjukkan bagaimana caranya untuk menyerang. Mereka tunjukkan bagaimana cara untuk memberikan backup. Mereka tunjukkan caranya. Jume dan bukan hanya pressure. Yang jadi masalah paling Harusnya 2 kan? Sudah 2 dan akan menjadi poin kill yang poin ketiga kan? Iya,
itu point. ultimate point dan itu akan sangat menegangkan bagi Alter Ego harusnya. Tidak ada urusan Ben Isatin. Ya mau Grok atau Hayabusa. Wait, tapi Fanny-nya dilepas nih. Oh. Ditawarin oke. Fanny nih. Apakah ada kesempatan bahwa nanti akan langsung first pick kepada Fanny atau Hayabusa tuh. tetap Hayabusa dan akan direspon sama Fanny Kairi? Atau ya ambil Groknya aja dulu misal. Kalau gua ya, lihat Kairi ya, dibandingkan pakai Fanny yang benar-benar cukup agak sedikit Ada gambling, resiko. resiko tinggi. Kenapa Kairi nggak main Link lagi sih? Agak susah gak sih Link? Oh, lebih lama. Kalau misalkan Fanny kan mungkin masih ada job desk inilah, job desk ngapus landing jauh lah. Tapi kondisinya saat ini kita lihat bermain dengan hero lane game kayak Hayabusa aja. Mereka suka banget main ini awal. Nah, kalau gitu langsung aja Tas. Sebagai pemain Link dan Fanny Tas. Kenapa dua hero ini lagi kayak pudar lah di meta sekarang? Menurutku gara-gara temponya yang terlalu cepat sih. Bisa dicepetin dan ada 2 fighter kan. Dan itu lumayan menyusahkan gara-gara hilang 1 target. Oke, masuk akal.